Saya Selina Febrianti dengan NPM 190610109 akan mempresentasikan mengenai teori eigenvalue atau dalam bahasa Indonesianya yaitu nilai eigen. Apa sih nilai eigen itu? Dari beberapa sumber yang saya dapat, ada beberapa definisi dari nilai eigen. Definisi yang pertama, nilai eigen adalah suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap pembentukan karakteristik sebuah vektor atau matriks. Definisi yang kedua, nilai eigen adalah nilai yang mempresentasikan suatu matriks dalam perkalian dengan suatu vektor. Dan definisi yang ketiga, nilai eigen adalah sebuah matriks bujur sangkar dengan ordo n kali n. Pada definisi yang ketiga dikatakan bahwa nilai eigen adalah matriks bujur sangkar dengan ordo n kali n. Dan di sini saya akan mengingatkan apa itu matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah suatu matriks yang mempunyai ordo n kali n atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Matriks A ini merupakan contoh dari matriks bujur sangkar karena jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. AX sama dengan lambda X. Lambda itu merupakan nilai eigen matriks A, dan X adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda. Nah, dari persamaan sebelumnya, yaitu AX sama dengan lambda X, jika kedua sisi persamaan tersebut dikalikan dengan matriks identitas, maka akan menjadi seperti itu. Sisi kiri dikalikan dengan matriks identitas, dan sisi kanan juga dikalikan dengan matriks identitas. Sehingga menghasilkan persamaan yang kedua, yaitu lambda I dikurang A dikalikan X sama dengan 0. Persamaan kedua ini akan terpenuhi jika determinan lambda I dikurang A. Nah, dengan kita menyelesaikan persamaan yang ketiga, yaitu determinan lambda I dikurang A, maka kita dapat menentukan nilai eigen atau lambdanya dari sebuah matriks A tersebut. Aplikasi dan pembahasan soal dari nilai eigen ini akan dijelaskan oleh teman saya, Denny dan Algis. Saat ini, saya akan membahas mengenai vektor eigen. Adapun pokok pembahasan pada kali ini adalah mengenai definisi, cara, dan contoh. Untuk yang pertama, definisi dari vektor eigen sendiri adalah jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak 0x pada R pangkat n disebut vektor eigen dari A, dan jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X. Dan untuk penentuannya sendiri adalah dengan menggunakan AX sama dengan lambda X. Lalu skalar lambda adalah nilai eigen atau disebut juga dengan nilai karakteristik dari AX dan disebut sebagai vektor eigen atau vektor karakteristik dari A yang terkait dengan lambda. Jika X adalah suatu vektor eigen dari A dengan nilai eigen lambda, maka setiap kelipatan tak nol dari X juga merupakan vektor eigen dari A dengan nilai eigen lambda. Selanjutnya adalah cara mencari vektor eigen sendiri. Yang pertama adalah carilah lambda dari matriks dengan persamaan karakteristik dengan rumus determinan dikalikan A dikurangi lambda I sama dengan 0. I sendiri adalah identitas. Lalu yang kedua adalah substitusikan masing-masing lambda yang memenuhi persamaan matriks dengan rumus A dikurangi lambda kali identitas dikalikan dengan V sama dengan 0. Lalu tuliskan sistem tersebut dengan matriks yang diperluas dengan operasi baris elementer hingga menemukan nilai V1 dan V2. Lalu periksalah V dengan menggunakan rumus AV sama dengan lambda kali V. Di sini A adalah matriks dari soal, lalu V adalah vektornya. Selanjutnya lambda sendiri adalah nanti nilai eigen yang
akan dicari pertama kali sebelum vector agent ditemukan. Aplikasi nilai eigen dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian materi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting untuk mempermudah siswa dalam menanggapi suatu materi yang diberikan guru kepada peserta didiknya, serta untuk menambahkan pengetahuan peserta didik tentang pemanfaatan materi yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan mengetahui pengaplikasiannya mampu menarik minat peserta didik dalam mempelajari materi yang sedang dipelajari. Yang pertama yaitu kegunaan nilai eigen telah digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Nilai eigen diperlukan untuk memecahkan beragam masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya untuk menganalisis sumber suara, gerak harmonik, gerak suatu bangunan, rekonstruksi wajah, dan lain-lain. Pada pemakaiannya, biasanya hanya diperlukan nilai eigen terbesar dan vektor eigen yang berkaitan, sehingga bisa dikatakan metode dalam menemukan nilai eigen merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan dalam membantu mempermudah kehidupan sehari-hari. Karena permasalahan nilai eigen cukup penting kegunaannya, maka berbagai metode yang digunakan untuk menentukan nilai eigen menjadi penting untuk dipelajari. Pengaplikasian nilai eigen dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dalam penggunaan Power System Stabilizer atau PSS. Pada sistem tenaga listrik ini telah banyak digunakan dalam meningkatkan stabilitas sistem yang diketahui melalui nilai eigen. Pada pemakaiannya, biasanya hanya diperlukan nilai eigen dominan dan vektor eigen yang berkaitan. Contohnya dalam pengambilan keputusan menggunakan metode PHA dan dalam rekonstruksi wajah dengan menggunakan nilai eigen dan vektor eigen. Menentukan nilai eigen dominan dan vektor eigen yang sesuai dari suatu matriks bujur sangkar dapat dilakukan dengan menentukan persamaan karakteristik terlebih dahulu. Persamaan karakteristiknya berbentuk determinan lambda I min A sama dengan 0 yang nantinya akan memperoleh persamaan dalam bentuk lambda pangkat N ditambah C1 lambda pangkat N min 1 ditambah hingga C n sama dengan 0 yang disebut sebagai polinom karakteristik, dengan lambda merupakan nilai-nilai eigen dari matriks. Untuk mencari nilai lambda kita harus mencari solusi dari polinom karakteristik. Setelah diperoleh nilai eigennya, kemudian dipilih nilai eigen dominannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dan aplikasi bagi vektor eigen yang ada. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai nilai eigen oleh Denny, teman saya. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian, semua orang pasti melakukan penelitian. Saya akan mengambil contoh sebagai berikut. Contohnya adalah penentuan faktor penentu dari pemilihan kedai kopi yang ada. Nah, pemilihan kedai kopi yang ada memungkinkan kita untuk mencari tahu faktor-faktor apa yang menjadi penentu. Bisa makanan, bisa hal-hal lainnya, dan diambil nilai eigen dan vektor eigen yang dinormalkan, kemudian dibandingkan antara tiap faktor tersebut. Yang kedua, kita dapat mencari tahu perilaku periodik dari dalam suatu sistem tersebut. Nah, perilaku periodik yang ada memungkinkan kita untuk mencari tahu siklus yang ada, dapat digunakan dalam dunia informasi dan teknologi, sehingga kita dapat mencari variabel-variabel yang sekiranya berguna. Yang terakhir adalah divide and conquer. Divide and conquer berasal dari kata divide et impera, yaitu memecahkan masalah yang besar dipecah menjadi satu masalah-masalah yang kecil sehingga menjadi penyelesaian yang efektif. Nah, hal tersebut merupakan hal yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eigenvektor dan nilai vektor. Terima kasih. Saya, Algistara Wijaya Saputro, 1906-10166. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai pembahasan soal eigenvalue atau nilai eigen. Pembahasan soal yang pertama. Tentukan eigenvalue dari matriks A sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, negatif 4. Langkah pertama, kita tulis determinan dari matriks A dikurang dengan lambda dikali matriks identitas sama dengan 0.
Determinan dari matriks A yang tadi kita masukkan, negatif 3, negatif 2, negatif 1, negatif 4, dikurangi dengan lambda dikali dengan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1, sama dengan 0. Determinan dari matriks negatif 3, negatif 2, negatif 1, negatif 4 dikurangi dengan hasil kali lambda dengan matriks identitas yang tadi, yaitu lambda 0, 0 lambda sama dengan 0. Maka diperoleh determinan dari matriks negatif 3 dikurang lambda, negatif 2, negatif 1, negatif 4 dikurang lambda sama dengan 0. Menggunakan rumus AD min BC. Negatif 3 dikurang lambda dikali dengan negatif 4 dikurang lambda, dikurangkan dengan negatif 1 kali negatif 2, sama dengan 0. Diperoleh 12 tambah 3 lambda tambah 4 lambda tambah lambda kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi lambda kuadrat tambah 7 lambda tambah 10 sama dengan 0. Kita akan memfaktorkannya menjadi lambda tambah 5 dikalikan dengan lambda tambah 2 sama dengan 0. Maka didapatkan lambda 1 sama dengan negatif 5 dan lambda 2 sama dengan negatif 2. Maka matriks A memiliki dua eigenvalue, yaitu lambda 1 sama dengan negatif 5 dan lambda 2 sama dengan negatif 2. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Tentukan eigenvalue dari matriks A sama dengan negatif 1, 4, negatif 2, negatif 3, 4, 0, negatif 3, 1, 3. Kali ini kita menggunakan matriks ordo 3 kali 3. Yang pertama sama, determinan dari lambda dikali matriks identitas dikurang matriks A sama dengan 0. Dibolak-balik hasilnya akan tetap sama. Determinan dari lambda dikali dengan matriks identitas yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Dikurangi dengan matriks A yang tadi kita masukkan yaitu negatif 1, 4, negatif 2, negatif 3, 4, 0, negatif 3, 1, 3 sama dengan 0. Maka diperoleh hasil yaitu determinan dari matriks lambda tambah 1, negatif 4, 2. 3, lambda dikurang 4, 0. 3, negatif 1, lambda dikurang 3, sama dengan 0. Menggunakan aturan Sarus, yaitu dengan menambahkan dua kolom di sebelah kanan matriks. Maka dihasilkan dan telah kita sederhanakan menjadi lambda pangkat 3 dikurang 6 lambda kuadrat ditambah 11 lambda dikurang 6 sama dengan 0. Maka didapatkan lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 3. Maka matriks A memiliki 3 eigenvalue, yaitu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Untuk pembahasan soal mengenai eigenvektor atau vektor eigen akan dibahas oleh teman saya, Wilson. Halo, nama saya Wilson Graha, NPM 1906-1092. Pada kali ini kita akan membahas mengenai eigenvektor. Pada pembahasan soal pertama ini merupakan soal yang telah dibahas oleh teman saya Agis, yakni matriks A, min 3, min 2, min 1, min 4. Kemudian didapatkan eigenvalue lambda 1 sama dengan min 5 dan lambda 2 sama dengan min 2. Nah, bagian ini kita akan melakukan cara yang berbeda dari yang diajarkan oleh dosen kita Puika, yakni A min lambda I kali X sama dengan 0. Cara ini merupakan cara berbeda, tetapi hasilnya akan sama dengan cara mengkalikan matriks A dengan matriks X, kemudian didapatkan dua persamaan seperti itu. Kemudian setelah didapatkan dua persamaan tersebut, kita masukkan lambda 1 dan lambda 2 ke dalam persamaan tersebut sehingga didapatkan persamaan seperti dalam kotak. Kemudian kita lakukan eliminasi sehingga didapatkan persamaan kotak merah yang pertama. Kemudian pada lambda 2 kita juga lakukan hal yang sama sehingga didapatkan persamaan kotak merah yang kedua. Dari dua persamaan kotak merah tersebut kita lakukan uji coba titik, kemudian kita lakukan pembuktian satu persatu dari uji coba titik yang telah kita cari satu persatu. Jika ruas kanan dan ruas kiri memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X, maka
Titik-titik tersebut merupakan basis ruang dari eigenvektor lambda tersebut. Kemudian pada lambda 2 lakukan hal yang sama dan didapatkan hasil kesimpulan bahwa lambda sama dengan min 5. Didapatkan kesimpulan basis ruang eigen untuk lambda sama dengan min 5 adalah X sama dengan 1,1, dan untuk lambda sama dengan min 2 yaitu X sama dengan min 2,1. Kemudian pembahasan soal kedua merupakan matriks 3x3. Kita didapatkan oleh teman saya lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Kita lakukan langkah yang berbeda. Langkah ini sama dengan langkah dosen kita BK, yakni lambda I min A sama dengan 0. Kemudian kita kalikan matriks soal dengan matriks X sehingga didapatkan 3 persamaan tersebut. Kemudian kita masukkan lambda satu persatu ke dalam 3 persamaan tersebut. Kemudian kita lakukan eliminasi sehingga didapatkan persamaan kotak merah X1 sama dengan X2. Kemudian persamaan kotak merah tersebut kita substitusikan ke dalam salah satu dari 3 persamaan yang telah didapat tadi, sehingga didapatkan persamaan kotak merah baru X2 sama dengan X3. Kemudian kita lakukan uji titik sehingga didapatkan titik-titik uji coba. Kemudian kita lakukan pembuktian satu persatu. Syaratnya sama jika ruas kanan dan ruas kiri memenuhi persamaan A kali X sama dengan lambda kali X, dengan X merupakan atau dimasukkan dari uji coba titik yang telah dilakukan, maka hasil tersebut merupakan basis ruang dari eigenvektor tersebut. Kemudian setelah dibuktikan, maka eigenvektor yang cocok untuk lambda 1 sama dengan 1, yaitu X sama dengan 1,1,1. Kemudian lakukan langkah yang sama pada lambda 2 dan lambda 3 berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan pada lambda 1. Kemudian didapatkan basis ruang eigenvektor pada soal kedua seperti tersebut.